Jangan sampai terjadi apa-apa sama lu. Apa yang dibilang emak? Bener banget tuh, Ji. Iya Bang Haji, tau nggak? Perasaan seorang emak itu tajam, setajam silet. Jadi ente harus dengerin kata-kata emak. Kalau kagak, ente bisa kualat. Mau? Yaudah mak, sudah mau. Nah, gitu. Tukang ojek dan tukang jahit keliling itu kan setiap hari. Kenapa dibelain terus sih? Pokoknya saya tidak mau mengeluarkan uang lagi untuk hanya membeli loudspeaker sama jam. Saya tidak mau. Sekarang gini aja deh, Pak Haji Muhyiddin. Karena saya ngusulin, saya akan ganti itu semua barang-barang yang hilang. Lam, pokoknya kasih saja duitnya sama gue. Entar gue yang belanja, karena gue yang tahu mereknya dan tokonya. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja lu? Jam segini baru pulang. Rum tadi habis dari warungnya Bang Sulam, Mbah. Ngobrol apaan lagi sih? Paling ngobrol si Robi kan? Jadi perempuan itu jangan kecentilan, Rom. Jual mahal sedikit kenapa sih? Masya Allah, Abah. Abah kok kayak gitu sih ngomongnya sama anaknya sendiri? Bah, tadi itu Rum cuma bersilaturahmi sama emak. Emangnya nggak boleh Rum silaturahmi? Ya gimana pun juga kan, emak salah satu jemaah pengajiannya Rum. Apa Abah mau kalau Rum berhenti untuk ngajar? Iya. Silaturahmi sih boleh-boleh saja. Asal jangan kebablasan. Iya, Rum juga masih tahu batasannya kok, Bah. Tadi Rum cuma bersilaturahmi. Bukannya kalau kita bersilaturahmi sama orang, itu akan menjadikan hidup kita berkah. Panjang umur, iya kan? Lu nggak usah ngajarin Abah. Abah tahu. Sebelum lu brojol, Abah sudah kenyang makan tuh yang namanya berkah. Iya, Bah. Rum tahu kok dan Rum juga percaya sama Abah. Kalau percaya, ngapain lu ceramahnya Abah? Iya, Abah. Tapi kan kita sebagai manusia harus tawasaibil haq. Yaitu saling mengingatkan. Kenapa sih? Kesannya kok Rum tuh salah terus. Rum jadi takut deh, Bah. Jangan-jangan semua orang pengajian Rum itu sikapnya kayak Abah. Semuanya juga udah tahu kok dan udah ngerti kok apa yang Rum omongin. Udah. Lu nggak usah dengerin abah lo. Umi udah tanya sama semua jemaah pengajian. Katanya dia cocok sama cara lu mengajar. Ya. Oh iya, Abah lupa nyampein ke lu. Sampein apaan, Mbah? Ini Rum, tentang perjodohan lu dengan Rahmadi. Abah sudah setuju. Hubungan lu ditingkatkan yang lebih serius. Nikah alias kawin. Aduh, enggak, Abah. Enggak. Pokoknya Rum nggak mau ya dijodoh-jodohin kayak gitu lagi. Bah, zamannya Siti Nurbaya itu udah lewat. Sekarang itu zamannya kesetaraan hak antara orang tua dan anak. Iya masih dalam batas yang normal sih dan positif. Cuma Rum tetap nggak mau ah. Aduh Rum, lu nggak boleh begitu sama abah lu. Lu nggak boleh kurang ajar membangkang sama orang tua lo. Durhaka lo, tahu nggak? Iya Umi, maaf kalau misalnya Rum lancang. Tapi yang Rum tahu sih orang tuanya Bang Rahmadi itu nggak suka sama Rum. Dari mana lu dapat kesimpulan seperti itu? Tapi tadi ibunya Bang Rahmadi sendiri kok yang ngomong sama Rum dan menegaskan supaya Rum ngejauhin anaknya. Makanya tadi Rum itu pergi duluan karena Rum nggak enak. Yang kawin kan anaknya, bukan bapaknya. Iya Bay. Iya tapi kan tetap aja Umi, kalau mau sama anaknya harus mau juga sama kedua orang tuanya. Pernikahan itu bukan main-main. Ini tuh harus disetujui sama kedua belah pihak.
Karena kan urusannya langsung sama Tuhan. Iya, Abah ngerti dan yakin kalau lu berdua sudah kawin nanti, pasti si Rasidi sama bininya sayang sama lu. Bener, Rum. Kita sebagai orang tua cuman menginginkan tuh supaya lu hidupnya lebih baik. Begitu aja. Ya udah deh. Sekarang gini. Logikanya gini ya, Umi. Kalau misalnya Rum nikah sama Bang Robi, terus apakah sesudah nikah Umi sama Abah bakalan sayang sama Bang Robi? Kalau lu sampai nekat ngelakuin itu, dunia akhirat, Abah kagak ridhoi perkawinan lu. Iya, Rum. Umi juga kagak demen kalau lu kawin si Robi. Ih, amit-amit. Besan sama si Sulan. Pih. Itu dia. Umi sama Abah aja nggak bisa kan terima Bang Robi sebagai calon suaminya Rum? Ya sama. Kedua orang tuanya Bang Rahmadi juga nggak mau Rum itu menjadi menantunya. Sekarang emangnya Umi sama Abah mau? Tega ngeliat Rum nggak bahagia dalam pernikahan Rum. Sekarang Rum yakin kok sikap kedua orang tuanya Bang Rahmadi itu sama kayak Umi sama Abah yang nggak suka ngeliat Rum sama Bang Robi kalau nikah. Bahkan kalau apapun yang Rum kerjain itu pasti akan dinilai salah, Umi. Makanya Rum Gak punya Oh, bini. pagi-pagi nyanyi ke sinden kemidi. Es lilin lemas. Pak. Gerobak siapa nih? Ji. Gerobak Saipul. Saipulnya mana? Gak jalan hari ini. Katanya sakit. Jadi dia mangkir hari ini. Sakit apaan sih? Ya nggak tahu, Ji. Katanya meriang. Seperti biasa, Ji. Kalau bener, kasihan juga tuh orang. Bergantian aja sakitnya. Kemarin anaknya, sekarang dia. Makasihan sih, Ji. Udah miskin, sakit lagi. Yang namanya sakit itu nggak mandang kaya, nggak mandang miskin. Sakit tuh dari Allah. Bisa jadi cobaan, bisa jadi bencana. Ji, kalau buat Saipul sih, sakit itu bencana, Ji. Udah hidup miskin, kagak punya duit, hidupnya pas-pasan, gentengnya bocor, sakit lagi. Hapus bener. Ngapain, Ji? Nyari onta. Mau ngeliatin gerobak. Kenanya lagi. Yang ngotot gitu, Ji. Bah, Umi bingung deh sama anak kita tuh. Makin gede makin kembangkan sama orang tua. Umi nyesel deh sekolahin diri Kairo. Kebanyakan baca kitab kali ya, Bah. Gua juga nyesel kalau lihat rumah anak gitu. Ya, misal kata dia sukses, pan kita juga yang bangga. Maksud Abah sukses gimana? Sukses kayak ustadz-ustadz di TV. Iya. Seandainya dia ngetop sebagai ustazah, tentu levelnya kan lebih tinggi. Bisa-bisa pengusaha muda ngelamar dia. Alhamdulillah kan? Nah kalau keburu kawin sama si Robi bagaimana? Masa depan si Robi apa sih, Mi? Justru kalau dia kawin sama Rahmadi, karir dia akan melesat. Umi setuju sama keputusan Abah. Ya, sekarang Abah pikirin nih bagaimana caranya supaya dia bisa kawin sama si Rahmadi. Ya, Umi ke belakang dulu. Mau kemana sih, Mi? Umi beser nih. Umi stres mikirin anak kita. Sampai ini perut mules. Udah deh, sana deh lo. Ya, sambil mikirin ya. Ya, Bah. Giliran susah, gua yang disuruh mikir. Nggak fair deh lu, Mi. Aduh. Jadi Ji, maksud kedatangan kita berdua kemari nih, buat nawarin diri jadi pengawal ente Ji. Kemana ente pergi? Gimana Ji? Ente mau pan? Gimana ya? Gini, nih kalau pendapat emak sih, ada baiknya juga tuh apa yang dibilang sama si Mali sama si Tarmiji. Maksud mak? Iya, lu tuh kudu punya pengawal buat ngejaga diri lu. Kalau kejadian apa-apa nanti sama preman, kayak artis papan atas gitu. Jadi lu tuh kemana-mana lu tuh dikawal. Gak usah, Mak. Insya Allah, Sulam bisa jaga diri. Kagak, lu mesti punya pengawal. Lam, ini buat menjaga keselamatan lu. Tahu nggak banyak orang yang sirik. Gue tuh khawatir jangan sampai terjadi apa-apa sama lu. Apa yang dibilang emak? Bener banget tuh Ji. Iya Bang Haji, tau nggak? Perasaan seorang emak itu tajam, setajam silet. Jadi ente harus dengerin kata-kata emak. Kalau kagak, ente bisa kualat. Mau?
Yaudah mak, Sulam mau. Nah, gitu.